Jadi sidang tadi jaksa penuntut umum menuntut Armor itu selama 6 tahun. Nah, tapi dalam pertimbangan itu, jujur ya, itu yang membacakan itu sekarang kan jaksa yang biasa bersidang itu kan jaksa ya sekarang sudah pindah di Mahkamah Agung. Diganti sama jaksa ini nggak pindah sidang, ya nggak nyambung. Nah, jaksanya nggak nyambung. Masa di dakwaan sudah tidak ada, dituntut ada lagi dia. Seperti yang menendang anak. Fakta persidangan nggak ada menendang anak, ya ada justru Armor yang bilang awas anak. Jadi mana ya, kita sangat kecewa dengan jaksa karena memang kemarin aja masih kan kemarin tuntutan dibacakan, dia belum siap, jaksanya belum siap, baru dibacakan hari ini. Berarti cuma 1 malam dia ngerjain, cuma 1 hari, nggak cuma 1 hari dia ngerjain. Ya harinya begitu. Hal-hal yang sudah tidak di fakta persidangan sudah diabaikan, itu diabaikan sudah. Ya. Kalau mengenai tuntutan yang tadi gimana? Dari pasal yang dikenakan? Iya, itu kan yang dikenakan itu pasal 44 ayat 2. Dan 44 ayat 2 itu nggak masuk. Ya wajib nggak masuk. Yang paling penting itu apa? Dia masih menggunakan, kan tidak dibuktikan dari cerita yang dia sampaikan itu, dia menggunakan video dari gerak-gerak yang diceritakan itu dia menggunakan video. Padahal video itu tidak dibuktikan sama sekali. Yang kemarin kita bahas itu CCTV. Memang CCTV itu justru membutuhkan Armor. Meskipun tidak dibuktikan, tapi itu sangat membutuhkan. Kenapa? Dia berdua itu berantem, saudaranya itu memisahkan. Jadi berantem, kan asli berantem jadi itu. Terus satu lagi, visum juga masih digunakan oleh jaksa penuntut umum sekarang yang menuntut ini. Padahal visum itu dikeluarkan diperiksa oleh orang yang tidak punya kewenangan, hanya stafnya dokter memotong, dikirim sama dokter. Nah itu visum kan batal, itu mereka nggak sah itu visum. Jadi hati-hati juga, jadi takut juga ke rumah sakit. Jadi sama stafnya nggak tahu apakah OB atau perawat atau foto kirim ke dokter yang mana bisa. Nah kami kemarin keberatan atas visum itu masih juga dipakai, katanya ahli, kan kami juga keberatan ahli untuk tidak didengar. Kenapa? Karena khawatir ada konflik sama-sama orang sebuah wilayah itu. Tapi majelis hakim sudah mengiyakan batas persidangan karena ini jaksa. Memang dia ada tim, tapi dia nggak pernah ikut sidang, nggak pernah bersidang dalam perkara ini. Justru dia yang buat tuntutan, yang kacau namanya gitu. Dan selanjutnya pledoi ya Bang? Pledoi kita tanggal 24 itu selesai pledoi kita. Bang, intinya keberatan ya Bang? Ya keberatan. Kalau kita akan susun dalam dalam pledoi. Tapi memang begitu tadi, kami sangat kecewa dengan kejaksaan jaksa penuntut umumnya karena memang dia tidak pernah bersidang, dituntut, akhirnya ngaco tuntutan itu isi-isinya itu ngaco semua. Jadi fakta persidangan nggak sama sekali dari ungkap. Dia ngarang berdasarkan nonton video, kayaknya dia lihat pukul ini faktanya nggak begitu. Di dakwaannya tidak ada, itu kan ada lagi itu ya. Armor sendiri tadi gimana Bang? Mendengar tuntutannya langsung? Dia terima. Kalau Armor menerima, ya kan Armor kan nggak ngerti hukum, nggak ngerti ini seperti apa. Jadi kita yang keberatan, karena saya tidak pernah bersidang, membuat kemarin, tapi dia nggak belum siap, dan hari ini baru. Selain 6 tahun ada denda? Selain 6 tahun ada denda juga? Nggak ada. Tuntutan 6 tahun itu terlalu berat atau salah? Ya terlalu berat tuh, karena dia memaksakan pasal 44 ayat 2. Dia tetap masih menggunakan video dan juga itu visum. Didakwa tidak ada pasal lain? Nggak ada, malah dia bilang tadi yang anak kan didakwanya pun nggak ada. CCTV video nggak juga dibuktikan, CCTV juga nggak dibuktikan, masih menjadi acuan oleh jaksa penuntut umum gitu. Ya, oke. Bang, menjelang sidang perceraian Armor sendiri akan datang nanti Bang? Hah? Yang perceraian sama ini? Armor kita lagi mempersiapkan tentang mediasi dengan
Ya kan mestinya kalau kita nggak menginginkan, tapi penerapan pasalnya kan harus dicocok. Perbuatan ini cocok dengan pasal ini. Nah, perbuatan kalau pertimbangan kami itu di pada cocok yang 44 ayat 2. Kalau 44 ayat 2 nggak masuk, ya nggak masuk sama sekali. Karena satu jam setelah perbuatan itu, kejadian itu, Intan itu mengupload video. Nggak apa-apa, ke rumah sakit dia jalan dari bapak nggak pakai Intan. Yang paling jelas adalah kami keberatan baik video yang di-share oleh Intan, CCTV dan itu dijadikan barang bukti. Karena itu ya menurut kami tidak sah. Video itu editan, CCTV itu editan, visum itu dikeluarkan oleh orang yang tidak profesional. Hal ini pun sama, tidak punya kompetensi dan khawatir untuk terjadinya komplikasi. Ya. Kenapa sih alasannya tadi sidang itu langsung tertutup? Kan memang KDRT itu tertutup. Emang tertutup. Sampai tertutup. Sampai ya Armor terima lah. Ya kan dari awal dia terima. Tapi kan dia nggak ngerti dampaknya seperti apa dia belum ngerti. Ya saya terima kan kita juga fair dari awal kita siap kita terima proses, kita siap untuk proses. Nah, dari proses ini ada yang ganjil menurut kami. Nah, dari keganjilan itu makanya kami tidak terima. Kami dijawab. Ya. Dari 6 tahun ini sebenarnya pengen berapa tahun atau pengen bebas atau? Ya kami nggak bisa itu, nggak bisa menentukan itu. Tapi minimal itu kan begini nih. Kalau tuntutan dakwaan sama tuntutan begini, perbuatan yang dilakukan itu pastinya dengan pasal apa gitu. Pasal ini. Dan kami nggak sepakat kalau itu pasal 44 ayat 2, mungkin pasal ini. Gitu. Terus itu tadi formilnya, bukti-buktinya yang kami tolak itu dari awal sudah ditolak dan tidak dijadikan acuan, malah sekarang dijadikan acuan oleh jaksa penuntut dalam membuat itu. Si siapa? Bugeya. Nah, Bugeya kan pindah sekarang. Ya kita menyiapkan plan. Kita siapkan plan tanggal 24.